Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riki Haryono dari Prodi Informatika dengan NIM 30 12 41 0009. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja final project saya, aplikasi yang berjudul Sistem Perpustakaan. Oke, langsung aja kita mulai. Sini chat bubble-nya saya matiin biar lebih jelas untuk semua menunya. Yang pertama ada tambah buku, yang kedua habis buku, ketiga cari buku, empat tampilkan semua buku, lima pinjam buku, enam kembalikan buku, tujuh riwayat, delapan tambah anggota, sembilan hapus anggota, 10 tampilkan semua anggota, 11 untuk keluar. Oke, yang pertama sebelum menambah buku ya. Jadi sistem perpustakaan ini bukunya masih kosong. Jika kita coba langsung hapus buku, maka hasilnya tidak ada buku yang bisa dihapus karena belum ada buku di dalamnya. Kalau kita coba cari buku, kita bisa memilih antara cari judul, pengarang, ataupun kategori. Kita coba cari judul. Contoh judul bukunya buku aku. Contoh. Oke, judul yang Anda cari tidak ada karena masih belum ada bukunya. Walaupun ada bukunya, jika judulnya tidak sama, maka judul yang Anda cari tidak ada. Seperti itu. 99 untuk kembali ke menu awal. Oke, untuk tampilkan semua buku, kita coba. Tidak ada buku yang bisa ditampilkan karena masih belum ada bukunya. Riwayat pun gitu. Oh, sebelum riwayat, pinjam buku. Pinjam buku terlebih dahulu. Tidak ada buku yang bisa. Oh, salah tadi, kembalikan buku. Tidak ada buku yang bisa dikembalikan. Sekarang kita coba pinjam buku. Tidak ada buku yang bisa dipinjam. Oke. Untuk 7 riwayat, tidak ada riwayat. Riwayat ini untuk riwayat peminjaman buku ya dan kembalikan buku. Oke. Yang ke-8 tambah anggota, 9 hapus anggota, dan 10 tampilkan semua anggota. Anggota di sini kita masih kosong, kita masukkan tambah anggota terlebih dahulu. Tambah anggota di sini untuk kita masukkan Ricky, masukkan ID. Contoh ID-nya 2025. Ini contoh ID bebas. Oke, sudah. Pertama. Nah, untuk tambah anggota ini berguna untuk pinjam buku dan kembalikan buku itu harus sebagai anggota supaya bisa untuk meminjam buku. Oke, pertama kita tambah buku. Contoh buku yang kita masukkan Naruto. Pengarangnya saya lupa, contoh saja Masashi kalau nggak salah. Kategori action. Oke, kita tambah sekali lagi. Contoh buku One Piece. Pengarang Oda. Ini contoh saja ya. Ini kita kasih komedi. Yang terakhir kita masukkan sekali lagi 3 buku yang kita tambah. Contohnya Solo Leveling. Pengarangnya saya tidak tahu ya. Kita tulis tidak tahu aja lah. Tidak tahu. Kategorinya buku action. Ya. Nah, untuk hapus buku 2. Apakah Anda ingin menghapus buku berjudul Naruto? Jika iya, ketik 1. Jika tidak, ketik angka terserah. Contoh jika kita tidak menghapusnya. Keluar lagi One Piece. Jika ini kita jawab tidak, kita hapus, kita ketik 2. Nah, akan keluar
solo leveling. Jika tidak lagi, selesai. Tidak ada buku yang dihapus. Kita coba hapus buku yang One Piece ya. Kita ketik satu, buku telah dihapus. Oke, sekarang tiga, kita cari buku. Tadi sudah cari judul ya. Kalau judulnya satu, cuma satu. Kalau pengarang sama aja, kita coba kategori. Karena kategorinya tadi sama-sama action. Kita tulis kategorinya action. Maka akan keluar dua, judul Naruto, pengarang Masashi, kategori action, judul Solo Leveling, pengarang tidak tahu, kategori action, karena dua-duanya kategorinya action. Sekarang kita coba untuk 4, tampilkan semua buku. Nah, keluar dua, judul Naruto, pengarang Masashi, kategori action, dan judul Solo Leveling, pengarang tidak tahu, kategori action. Karena buku yang One Piece sudah kita hapus. Sekarang kita coba pinjam buku. Masukkan nama anggota, kita masukkan Ricky. Contoh jika anggotanya benar, ID-nya salah, kita coba, maka akan keluar nama atau ID Anda salah. Kita coba sekali lagi ya, pinjam buku. Kita masukkan dengan benar, nama anggota Ricky, terus ID-nya 2025. Jika benar, berikut adalah semua buku yang ada di perpustakaan. Satu, judul itu Naruto. Dua, judul Solo Leveling. Buku yang ingin dipinjam, kita coba nomor 2, Solo Leveling. Buku telah dipinjam. Jika kita ingin mengembalikannya, kita ketik 6, kembalikan buku. Masukkan nama anggota lagi, Ricky. ID-nya 2025. Buku yang telah dipinjam, Solo Leveling, ketik 1 untuk mengembalikan. Buku telah dikembalikan. Sekarang kita tuju untuk melihat riwayat. Nah, di sini ada riwayat peminjaman buku. Telah dipinjam buku berjudul Solo Leveling, pengarang tidak tahu, kategori action. Yang kedua, telah dikembalikan buku berjudul Solo Leveling, pengarang tidak tahu, kategori action. Oke, setelah riwayat kita coba untuk menambah anggota satu kali lagi ya. Contoh kita beri nama Fish dengan PIN 2020. Oke, sudah. Kalau begitu sekarang kita coba tampilkan semua anggota dulu ya. 10. Oke. Berikut adalah nama anggota sistem perpustakaan. 1 Ricky, 2 Habis. Di sini kita tidak melihatkan, tidak menampilkan untuk ID-nya, karena ID-nya ini akan membuat orang bisa masuk ke sistem perpustakaan ini. Ya, kita sekarang coba 9, hapus anggota. Sebelum menghapus anggota, masukkan nama anggota terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa sembarangan menghapus anggota jika kita sendiri bukan anggota. Contoh kita pakai nama saya Ricky, ID-nya 2025. Apakah Anda ingin menghapus anggota bernama Ricky? Jika ya ketik 1, jika tidak ketik angka terserah. Tidak. Nah, apakah Anda ingin menghapus anggota bernama Hafiz? Jika ya ketik 1, kita hapus anggota. Oke. Ini di sini saya salah ketik ya. Ini akan saya perbaiki. Harusnya anggota telah dihapus, ini buku telah dihapus. Nah, di sini akan saya perbaiki. Kita sekarang coba tampilkan semua anggota terlebih dahulu. Berikut adalah nama anggota sistem perpustakaan. 1 Ricky. Tinggal saya sendiri karena Hafiz sudah saya hapus dari anggota sistem perpustakaan. Jika sudah selesai, kita ketik 11 untuk keluar. Terima kasih. Program selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.